warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Dwi Astuti, guru SMA Negeri 2 Wonogiri. Untuk memahami era pandemi seperti sekarang ini, proses belajar mengajar harus tetap kita lakukan. Salah satunya metode digital, itu adalah metode yang menunjang pada saat ini. Metode yang digunakan oleh guru pada saat ini salah satunya adalah blended learning. Blended learning yang saya gunakan di sini salah satunya mengacu juga kepada yang disebut sebagai project based blended learning. Apa itu project based blended learning? Dalam project based blended learning meliputi 4 tahapan. Tahap yang pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga, dan yang terakhir tahap yang keempat. Untuk menunjang sistem dan metode yang saya gunakan ini, guru sebaiknya menggunakan sumber-sumber atau media yang mendukung. Salah satunya guru di sini menggunakan media aplikasi channel YouTube. Channel YouTube yang digunakan guru di sini berisi mengenai konten-konten pribadi guru yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan disuguhkan kepada siswa melalui media online. Selain channel YouTube, media pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu melalui Zoom atau video conference. Video conference atau Zoom itu didapatkan guru lewat Google Classroom. Dan yang ketiga, metode yang digunakan oleh guru salah satunya menggunakan aplikasi WhatsApp. Lewat aplikasi WhatsApp, di sini terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru. Diharapkan guru ketika memberikan pelajaran melalui aplikasi YouTube, aplikasi video conference atau Zoom, lewat WA di sini diharapkan sekali ada timbal balik antara peserta didik dengan guru. Ketika peserta didik memberikan pertanyaan kepada guru, nah di sini guru mulai menjawab adanya pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik tersebut. Halo, semangat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Oke, di pertemuan pagi ini saya akan kembali Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di channel YouTube saya kali ini saya akan membahas latihan soal di GC pada latihan KG 3.3 bagian 1. Langsung saja. Di nomor yang pertama saya memberikan soal
pembelajaran di sini adalah diskusi dan tanya jawab. Melalui diskusi dan tanya jawab diharapkan dapat memunculkan adanya ide-ide dan gagasan dari peserta didik yang nantinya akan menumbuhkan kreativitasan peserta didik. Jadi tujuan utama dari model pembelajaran di sini adalah untuk memunculkan kreativitas peserta didik lewat ide dan gagasan tersebut. Di akhir pembelajaran yang telah diberikan oleh guru melalui media dan melalui langkah-langkah dalam Project Based Blended Learning, guru melakukan yang namanya penilaian. Adapun penilaian yang dilakukan oleh guru melalui salah satunya aplikasi Google, yaitu Google Classroom. Di dalam Google Classroom, seorang guru memberikan materi-materi penilaian, salah satunya melalui soal pilihan ganda, soal IC, dan juga guru memberikan tugas proyek kepada peserta didik. Salah satunya adalah peserta didik wajib untuk membuat video. Video yang dibuat oleh peserta didik di sini adalah video pemahaman pembelajaran tentang materi yang telah diberikan oleh guru. Seperti dapat kita lihat, contohnya ini. Perkenalkan, nama saya Audrey Rosari Cahya Utami dari kelas 12 IPS 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisis dampak perkembangan iptek dalam hubungannya dengan perubahan sosial dalam bidang ekonomi di lingkungan tempat tinggal saya. Dari pengamatan saya, hal yang paling berkembang di lingkungan tempat tinggal saya adalah dari aspek ekonomi. Jadi, di lingkungan tempat tinggal saya masih termasuk pedesaan, dan mata pencaharian utama warga di sini adalah bertani dan berternak. Dulu, sebelum iptek sudah berkembang, masyarakat di sini masih menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Tetapi sekarang iptek sudah berkembang, jadi warga beralih ke alat yang lebih canggih dan efisien, yaitu traktor. Dengan menggunakan traktor, warga di sini menjadi lebih cepat untuk proses pembajakan sawah. Selain itu, warga tidak perlu lagi untuk memelihara kerbau yang cukup merepotkan, karena menurut saya, warga masih harus mencari rerumputan untuk memberi makan kerbau. Dan menurut saya, itu kurang efisien, karena lebih banyak tenaga yang harus diperlukan untuk merawat kerbau agar tetap sehat dan dapat digunakan untuk membajak sawah. Di samping penggunaan traktor untuk membajak sawah, sekarang warga sudah beralih menggunakan truk atau pick-up untuk mendistribusikan barang ke daerah kota. Jadi, kesimpulannya, dampak iptek dalam bidang ekonomi di lingkungan tempat tinggal saya sangat berdampak positif, karena dapat membuat warga mempunyai perekonomian yang lebih stabil daripada sebelum iptek berkembang seperti sekarang. Itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo dari kelas 12 IPS 3, absen 34. Saya di sini akan menganalisis dampak perkembangan iptek dalam hubungan dengan perubahan sosial di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Dampak positif dan dampak negatif iptek. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek akan berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Iptek memiliki peranan penting dalam dunia. Dengan iptek, seluruh dunia dapat saling berhubungan seperti tanpa jarak. Ilmu pengetahuan artinya sebuah pengamatan, eksperimen, identifikasi, penjelasan, dan deskripsi teoritis mengenai gejala-gejala yang ada di dunia. Ilmu pengetahuan ini berkembang semakin besar dan semakin memudahkan manusia. Ilmu pengetahuan ini tidak terpisah dengan teknologi. Ya, ini adalah dampak positif dan dampak negatif iptek di bidang pendidikan. 1. Dampak positif yaitu inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. 2.
Sistem administrasi pendidikan berkembang. 3. Muncul metode pembelajaran baru. 4. Perpustakaan online atau daring. 5. Berbagi hasil penelitian. Dampak negatif yaitu 1. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. 2. Kecanduan teknologi. 3. Sarana untuk mencontek. Dampak positif dan dampak negatif iptek di bidang pemerintahan. 1. Pelayanan lebih baik. 2. Pelaksanaan yang efisien. 3. Adanya CCTV. 4. Akses informasi. Dan dampak negatif yaitu 1. Biaya yang besar. 2. Privasi sulit dijaga. 3. Jangkauan akses. Yang ketiga yaitu dampak positif dan dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Dampak positif 1. Produktivitas industri meningkat. 2. Bisnis teknologi semakin ramai. 3. Pembayaran secara online. Dan dampak negatif di bidang ekonomi 1. Resiko belanja online. 2. Pencurian data kartu debit atau kredit. 3. Kategori ilmu biologi. 4. Materi sosiologi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak yang pertama dalam bidang sosial budaya yaitu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi masyarakat dulu yaitu dengan cara surat menyurat ataupun dalam SMS. Sekarang dapat menggunakan email ataupun media sosial lainnya. Dampak yang kedua yaitu cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Cara berpakaian yang bersifat modern bisa menjangkau banyak kalangan, khususnya anak muda. Dampak yang ketiga yaitu gaya hidup. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat menjangkau lebih luas informasi-informasi dari internet. Dampak yang keempat yaitu gaya berbahasa. Seiring majunya teknologi, bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menganalisis dampak perkembangan iptek dalam hubungannya dengan perubahan sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiologi dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berinteraksi dan berkomunikasi langsung antar sesama. Namun, jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi sosial. Namun, jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Teknologi yang mengalami pertumbuhan modern sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia semasa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu fakta yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individu dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Selain karena kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antar individu, salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial adalah adanya manusia yang tidak percaya terhadap lingkungannya sendiri, bahkan dalam lingkup terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerjanya. Ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang di sekitar lingkungan tersebut, sehingga orang cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatunya secara sendiri, melalui alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa harus bertemu,
dan bertatap langsung. Seperti yang dikatakan oleh Paus Benediktus XVI pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-45, teknologi memungkinkan untuk saling bertemu di luar batas-batas ruang dan budaya sendiri, dengan menciptakan sebuah dunia yang sama sekali baru dari persahabatan potensial. Tapi pentinglah untuk selalu mengingat kontak virtual tidak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Secanggih apapun teknologi yang bisa menciptakan komunikasi yang efisien dan praktis, kontak langsung tetap merupakan fundamental penting bagi manusia. Untuk berinteraksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar manusia dan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi virtual yang tersaji hampir semua di teknologi. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata metode pembelajaran dengan menggunakan project-based blended learning diterima sekali oleh peserta didik. Antusias peserta didik dalam menerima materi pelajaran melalui blended learning, terutama project-based blended learning, sangat diterima baik oleh peserta didik, dan peserta didik akhirnya paham dan mengerti mengenai materi yang diberikan guru melalui metode pembelajaran tersebut. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.